Sekarang, mari kita bahas aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan bermuatan ESG dalam perspektif lingkungan, aspek urbanisasi berkelanjutan. Urbanisasi, fenomena di mana populasi manusia bermigrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Hal ini telah menjadi tren global yang signifikan dalam dekade terakhir. Badan Pusat Statistik memperkirakan penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan akan terus meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. Sedangkan pada tahun 2020-an, jumlah populasi yang tinggal di perkotaan diperkirakan telah mencapai 57,3% dari populasi total masyarakat Indonesia. Namun, urbanisasi berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota-kota tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dari sudut pandang lingkungan. Mari kita bahas tentang pembuangan limbah yang tidak bertanggung jawab. Pembuangan limbah sembarangan menjadi salah satu praktik yang umum terjadi di lingkungan perkotaan, terutama karena pertumbuhan cepat dan kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai. Limbah kimia dari industri mengandung zat beracun yang mencemari perairan dan mengancam kehidupan makhluk air. Sementara, limbah organik dari rumah tangga dapat mengurangi oksigen terlarut dan mengganggu kehidupan akuatik. Limbah dari industri, rumah tangga, dan komersial sering dibuang langsung ke sungai atau lahan kosong tanpa pengelolaan yang memadai. Hal ini mengakibatkan pencemaran air dan tanah yang dapat merusak ekosistem lokal dan kesehatan manusia. Selain itu, pembuangan limbah juga menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida yang berkontribusi pada pemanasan global melalui efek rumah kaca yang merugikan. Kita akan beralih membahas tentang pembangunan pemukiman yang tidak terkontrol akibat dari urbanisasi. Urbanisasi berkelanjutan mencakup perencanaan pemukiman yang bijaksana. Namun, pembangunan pemukiman yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Pembangunan tanpa perencanaan yang baik dapat menyebabkan aliran air yang tidak teratur, penurunan kualitas air, dan erosi tanah yang signifikan. Akibatnya, ekosistem lokal dapat terganggu dan mengancam keanekaragaman hayati yang ada pada daerah tersebut. Selain mengganggu ekosistem lokal dan mengancam keanekaragaman hayati, pembangunan yang tidak terkontrol juga berkontribusi pada pemanasan global. Misalnya, deforestasi untuk membangun pemukiman baru menghilangkan penyerap karbon alami. Sementara, penggunaan bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Akibatnya, pembangunan pemukiman yang tidak terkontrol tidak hanya merusak lingkungan lokal, tetapi juga mempercepat perubahan iklim global. Urbanisasi seringkali diiringi oleh peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, baik pribadi maupun umum, sebagai sarana transportasi utama. Gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor seperti nitrogen oksida dan partikulat halus mencemari udara dan berdampak negatif pada kesehatan manusia serta lingkungan sekitarnya. Selain itu, emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dalam kendaraan bermotor adalah penyumbang utama terhadap efek pemanasan global. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dalam atmosfer menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global yang pada gilirannya mengakibatkan perubahan iklim yang signifikan, seperti peningkatan suhu permukaan laut, perubahan pola cuaca ekstrim, dan pencairan es di kutub.